Malam yang kedua, kemarin sudah malam yang pertama kita lewati, malam yang kedua sekarang kita lakukan. Semoga apa yang sudah kita baca tadi semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada ahli kubur. Kalau doa kita itu sebenarnya untuk ahli kubur tidak berpengaruh banyak. Yang akan berpengaruh banyak itu adalah amal perbuatan si yang meninggal itu sendiri. Amal perbuatan itulah nanti yang akan menjadi teman dia. Ya, jadi yang menentukan kita itu adalah amal perbuatan kita. Tenang atau tidak, selamat atau tidak, itu tergantung dari amal perbuatan yang kita lakukan ketika kita hidup. Hadisnya jelas. Ya, Rasulullah mengatakan, yatba'ul mayyit, ketika mayit itu akan menuju ke kubur itu ada 3 yang menemaninya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jadi keluarganya, kemudian hartanya, kemudian amal perbuatannya. Yang ja'anis nani, duanya itu pulang, balik. Duanya itu balik. Keluarganya pulang, istrinya pulang, anaknya pulang, ibunya pulang, semuanya pulang. Nggak ada yang mau menemani. Nggak ada. Ada yang mau nemenin? Nggak ada, semuanya pulang. Semuanya pulang. Wa maluhu, hartanya juga pulang, semuanya pulang. Ya Allah. Mobilnya, kalau punya mobil pulang, motornya pulang, tikernya, yang tikernya habis dipakai itu juga dibawa semuanya. Nggak ada yang dimasukin dalam kubur, semuanya pulang. Nah, wa baqiya amaluhu, hanya satu yang menemaninya, yaitu amalnya. Amal kita inilah yang menjadi teman kita. Apa amal kita? Sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, silaturahmi kita. Ini yang menemani kita di dalam kubur itu. Ketika mau dipukul perutnya, jangan, wahai malaikat, jangan dipukul perutnya. Perutnya itu terisi dengan harta-harta yang halal. Ketika mau dipukul tangannya, jangan, malaikat, tangannya selalu digunakan untuk sedekah. Ketika mau dipukul kepalanya, jangan, kepalanya itu selalu digunakan untuk bersujud menghadapmu ya Rabb. Jadi nggak ada yang mau dipukul sama malaikat. Semuanya dipergunakan jasadnya untuk kebaikan. Jadi teman kita itu adalah amal kita. Kalau teman di dunia, ya Allah, itu semua kata dalam surah Az-Zukhruf ayat 15 itu ada. Al-akhillau ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Jadi teman itu nanti akan menjadi musuh buat kita itu. Ya, temannya di pos ronda itu Bang Jeki itu punya teman dekat banget di pos ronda ya. Ya. Saya kalau lewat misalkan ya. Temannya dekat banget di pos ronda. Itu nanti di akhirat itu akan menjadi musuh. Akan jadi musuh, akan saling menarik, akan jadi saling. Kalau dia melakukan kejahatan, ente tolong jangan jadi saksi tentang kejahatan saya, ditutup semuanya, diminta, jangan jadi, semuanya akan menjadi musuh. Siapa yang tidak menjadi musuh? Illal muttaqin, kecuali teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cari teman orang yang bertakwa, orang yang soleh, nanti bisa memberikan syafaat di akhirat. Tuh, jadi perbanyak teman-teman yang soleh itu bisa memberikan syafaat. Makanya kalau nanti di akhirat kita kan sering kumpul nih, sering kumpul ya, acara pengajian, silaturahmi, takziah, kita sering kumpul tahlilan. Nanti kalau dari akhirat kemudian ada yang nggak ada, kita panggil, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah masuk surga, kita minta kepada Allah, ya Allah, ini kok kenapa Bang Lempoy nggak ada di surga? Kita sudah cek semuanya, oh nggak ada, ini Bang Lempoy kemana ini? Padahal ngaji rajin di Masjid Al-Ihsan, takziah rajin, tahlil rajin, kenapa sekarang nggak ada? Ya Allah, tolong masukin Bang Lempoy ke dalam surga. Amin. Jadi orang-orang soleh semuanya nanti bisa meminta kepada Allah syafaat agar dimasukin, ya, saudara kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan teman bisa jadi musuh. Lihat, istri dan anak kita juga bisa menjadi musuh. Lihat di surat Al-Mumtahanah. Maaf, di surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa huwa khairul lakum. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya istri-istrimu,
suamimu, anak-anakmu, wa auladikum aduwwal lakum, akan menjadi musuh buat kita semua itu nanti. Ya Allah, istri nanti nggak akan menjadi saksi tentang kebaikan kita. Ya Allah, semuanya nanti akan menjadi saling tarik menarik untuk menyelamatkan diri masing-masing. Istri menarik bagaimana dirinya biar selamat, suami juga seperti itu, anak juga seperti itu. Nggak ada yang membela satupun kita. Yang membela itu hanya amal perbuatan kita. Nggak bisa, ya. Jadi hati-hati betul. Jadi yang sekarang yang akan harus kita perbanyak itu adalah amal perbuatan. Sholat kita perbanyak, kita perbaiki. Ayo, mungkin dulu ketika masih muda banyak sholat kita yang bolong. Sekarang kita perbaiki, tambal dengan sholat sunat nawafil, sholat sunat qobliyah dan ba'diyah, perbanyak. Sholat malam jangan ditinggalkan, minimal 2 rakaat. Ya, sebelum subuh itu kan ada waktu tuh antara jam 4 ya, kalau bisa jam 2:30, oke lah, karena bisa ngantuk jam 4 lah, sebelum subuh aja, sebelum azan subuh silakan sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Ya Allah, itu ringan banget, itu nanti akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi mari kita perbanyak. Ini sebagai peringatan. Tadi hadis yang saya bacakan itu, Rasul itu meninggalkan 2 nasihat. Taraktu fikum nasihataini, natifan wa shamitan. Ada yang pandai berbicara. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran itu nasihat yang pandai berbicara. Ini bicara Al-Quran itu sangat hebat. Hanya kita saja kurang paham untuk memahaminya. Ya, padahal bicaranya Al-Quran itu sangat jelas. Semua hukum syariat itu ada. Baik apapun, semuanya, tidak ada yang terlepas dari hukum Al-Quran. Semuanya ada. Nah, yang kedua itu somitan, diam, yang diam saja. Apa yang diam? Yaitu al-maut, kematian. Kematian itu diam, nggak rame. Ya, Pak Didin ketika meninggal, diam, nggak ribut sama saudaranya, sama temannya. Bang Jeki ada nggak di pos waktu itu? Ada yang ingin di pos ya waktu itu? Ya, nggak rame. Jadi ketika meninggal sudah langsung diam saja, langsung melembuskan napas yang terakhir, selesai. Nggak ada yang rame, somitan, diam. Kematian itu datangnya diam dan tiba-tiba. Itu nasihat yang paling berharga buat kita. Ya Allah, makanya ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah. Umur masih ada, nafas masih ada, sehat masih diberikan oleh Allah. Ayo perbanyak ibadah, ya, perbanyak ibadah. Jangan tinggalkan sholat. Selalu banyak membantu orang, banyak sedekah dan lain sebagainya. Ini sebagai pengingat buat kita. Mudah-mudahan kita nanti wafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi besok malam yang ketiga, malam yang